Pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pengendalian manajemen yang meliputi yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada koordinasi, yang ketiga ada komunikasi informasi, yang keempat ada pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi, yang keenam pengendalian, dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Selanjutnya ada tipe pengendalian manajemen. Tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada pengendalian preventif, yang kedua ada pengendalian operasional, dan yang ketiga ada pengendalian kinerja. Selanjutnya ada struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian termanifestasi dalam bentuk struktur pusat, pertanggungjawaban. Tujuannya yaitu yang pertama sebagai basis perencanaan, yang kedua yaitu memudahkan dalam mencapai tujuan, yang ketiga yaitu mendelegasikan tugas-tugas kepada yang berkompeten, yang keempat mendorong kreativitas daya inovasi, dan yang kelima ada sebagai alat untuk melaksanakan strategi, dan yang terakhir yaitu sebagai alat pengendalian anggaran. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi baik formal maupun informal. Saluran formal meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, operasional, dan evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal biasanya dilakukan dengan pertemuan informal, diskusi, atau metode manajemen by walking around. Sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mencapai goal kongres, keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengendalian terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, faktor pengendalian formal, yang meliputi sistem aturan, reward, dan punishment. Yang kedua, faktor pengendalian informal, yang meliputi etos kerja, loyalitas karyawan dengan istilah abdi negara dan abdi masyarakat. Strategi anggaran, konsep dan pengertian anggaran sektor publik. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran. Dengan demikian, anggaran sektor publik adalah suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan, pendapatan, dan belanja dalam suatu moneter. Akuntansi sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat atau pengeluaran atau belanja, dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai seperti pendapatan. Aspek-aspek akuntansi sektor publik. Yang pertama, aspek perencanaan, yang kedua aspek pengendalian, dan yang ketiga aspek akuntabilitas publik. Pentingnya akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sangat penting dalam rangka membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga akuntansi sektor publik merupakan blueprint keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan mendatang. Anggaran dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kriteria akuntansi sektor publik. Yang pertama, merefleksikan perubahan prioritas, keinginan masyarakat, menentukan penerimaan dan pengeluaran. Dengan demikian, akuntansi sektor publik penting karena merupakan alat pemerintah untuk menentukan arah pembangunan, adanya keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, dan diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab kepada masyarakat. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, alat perencanaan, yang kedua alat pengendalian,
Yang ketiga, alat kebijakan fiskal. Yang keempat, alat politik. Yang kelima, alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, alat penilaian kinerja. Yang ketujuh, alat motivasi. Dan yang kedelapan, alat menciptakan ruang publik. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, anggaran operasional, dan yang kedua, anggaran modal. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi sektor publik meliputi yang pertama, otorisasi legislatif, yang kedua, komprehensif, yang ketiga, keunggulan anggaran, yang keempat, periodik, yang kelima, jelas, yang keenam, akurat, dan yang terakhir adalah diketahui publik. Selanjutnya, kesimpulan, sistem manajemen sektor publik dirancang untuk mempengaruhi orang-orang dalam suatu organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen juga harus didukung dengan struktur organisasi yang baik, organisasi termanifesti, dan organisasi yang berpusat pada pertanggungjawaban, yaitu responsibility centers. Dan pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan berjalannya bottom up budgeting atau participative budgeting, karena pusat pertanggungjawaban bisa berfungsi sebagai budget holder.